Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di podcast Horror Story bersama saya Miss Horror, kurator channel ini. Halo, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Untuk kali ini Miss Horror ingin share cerita horor lagi nih. Dan cerita kali ini berhubungan dengan kisah horor pedagang ketoprak. Untuk kalian yang penasaran, tetap stay di channel ini. Namun sebelum saya memulai ceritanya, yuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya, agar kalian tahu jika saya update video terbaru. Dan tanpa perlu menunggu lama lagi, yuk langsung mulai ceritanya. Cerita kali ini saya dapat dari teman saya. Dia punya langganan ketoprak, atau kalau di sini disebut tahu tek-tek. Nama penjualnya itu sebut saja Mas Dwi. Mas Dwi berjualan dari kampung ke kampung dan tak jarang juga melewati tanah kosong maupun kuburan. Ini kisah yang paling berkesan bagi beliau saat awal jualan di daerah itu. Malam itu dagangan Mas Dwi belum habis terjual. Mungkin nanggung juga kalau mau pulang. Akhirnya Mas Dwi meneruskan jualannya. Mas Dwi memang sudah lama berniat untuk berjualan lebih jauh. Tapi karena jualannya selalu habis sebelum sempat melanjutkan ke lokasi baru. Sekalian mau nyoba ke kampung sebelah pikir Mas Dwi sembari mendorong gerobaknya pelan-pelan. Glodak-glodak, suara gerobak Mas Dwi saat melewati jalan yang aspalnya tak rata. Sesekali ditahannya gerobak itu agar tak oleng. Mas Dwi kemudian memeriksa barang dagangannya, takut ada yang tumpah atau terjatuh. Saat sibuk memeriksa, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Mas mau ke sana ya?" ujar seseorang bapak-bapak berambut gondrong yang menghampiri Mas Dwi dari belakang, membuat Mas Dwi terkejut. "Iya Pak," jawab Mas Dwi. Dia sempat bergetar melihat perawakan pria tersebut. Rambutnya gondrong dan di tangannya banyak tato mirip seperti preman. "Ayo Mas, bareng saya saja," ujar seorang itu menawarkan ajakan yang dirasa cukup menakutkan bagi Mas Dwi. "Boleh Pak," kata-kata itu keluar begitu saja, padahal hatinya takut ditodong atau dirampok. Pokoknya galau total saat itu Mas Dwi. Sudah beberapa meter, namun Bapak Gondrong itu tidak berbicara sepatah kata pun sedari tadi. Namun orang itu celingukan seperti mencari sesuatu. Mas Dwi malah makin takut. "Mas, setelah ini kalau ada yang memanggil jangan dilihat atau dibalas ya. Dibiarkan saja Mas." Bapak itu tiba-tiba berkata demikian. "Memangnya kenapa Pak, kok begitu?" tanya Mas Dwi heran. "Nanti saja Mas, saya jelaskan kalau sudah sampai di ujung jalan," jawab bapak itu. Tak terasa mereka melewati gapura dan mereka disambut pepohonan di kiri dan kanan jalan. "Pak, maaf," kata Mas Dwi, namun ditahan oleh bapak itu. "Shh." Sebelum Mas Dwi paham maksudnya, tiba-tiba ada suara entah dari mana. "Pak, beli tahu tek-teknya Pak," suara seorang wanita. Mas Dwi refleks mencari asal suara itu, tapi tiba-tiba pundaknya dicengkram bapak gondrong itu. Bapak itu memberi kode agar Mas Dwi mengabaikan suara tersebut.
Karena takut diapa-apakan oleh bapak itu, Mas Dwi terpaksa menuruti kata-kata si bapak. "Pak, beli tahunya pak." "Waduh, kok jalan terus sih pak, balik sini. Saya mau beli tahu tek-teknya." Suara wanita itu tetap terdengar nyaring, padahal sudah beberapa meter dari lokasi awal. "Pak, bapak tuli ya?" Bapak yang satunya juga pura-pura nggak denger. "Pak, saya mau beli tahu tek-teknya." Wanita itu tak kunjung menyerah. Beberapa kali wanita itu mengumpat, tapi Bapak Gondrong di sebelahnya tetap memberi kode agar mengabaikan suara tersebut. "Pak, tolong berhenti pak." "Waduh, bapak ini bodoh ya, disuruh berhenti kok nggak mau. Bapak mau kemana sih? Terburu-buru banget." "Jangan begitu pak," sambung wanita tersebut. Mereka pun tiba di gapura desa. Tiba-tiba telinga Mas Dwi berdenging. Mas Dwi mengusap-ngusap telinganya. "Untung saja tadi Mas ikut saran saya." Bapak Gondrong itu tersenyum. "Memangnya apa tadi itu pak?" Mas Dwi heran. "Itu tadi jin penunggu tanah kosong itu mas. Lebih tepatnya jin pemilik rumah kosong di tengah kebun tadi. Wujudnya seperti wanita tapi seram, matanya besar sebesar piring, taringnya juga panjang. Begitu juga dengan kukunya." Pak Gondrong itu menarik nafas. "Kok bisa ada begituan sih pak?" Mas Dwi seakan tidak percaya dan benar-benar heran. Dulu pemilik itu mungkin memakai pesugihan. Walau pemiliknya meninggal, jin rumah itu berkeliling di jalanan mencari pedagang untuk diambil uangnya. Seandainya Mas tadi menanggapi suara itu, bisa-bisa duit Mas hilang dan Mas juga bisa melihat penampakan jin tersebut, tutur bapak itu. "Lalu bagaimana saya pulang nanti pak?" Mas Dwi jadi pucat. "Lewat memutar saja mas, ada jalan di sebelah utara yang cukup ramai kendaraan waktu malam," ujar bapak itu sambil berlalu sebelum Mas Dwi mengucapkan terima kasih. Itulah tadi pengalaman horor yang dialami oleh Mas Dwi. Ikuti terus cerita-cerita horor di channel Miss Horor ya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.